Sobat Sehat Itu Lifestyle, saya Dr. Asti kembali lagi bersama saya dengan tema yang berbeda ya. Nah, tema kali ini berhubungan dengan tema sebelumnya, yaitu kita membuang semua rasa yang tidak nyaman di masa lalu kita menuju masa depan yang lebih baik. Nah, ada beberapa orang yang ketika disuruh meninggalkan hal-hal yang tidak penting, yang memberatkan badannya, yang memberatkan bebannya, itu tidak mau. Ada yang seperti itu. Enggak, kok enak saya harus memaafkan dia, kok enak saya harus melupakan ini semua, kok enak, dan lain sebagainya. Enggak mau, saya enggak mau. Dia harus tahu bahwa dia sudah berbuat salah sama saya. Nah, kalau Anda mau masa depan Anda tidak terbebani oleh masa lalu Anda harus ikhlaskan. Ya, Anda harus ikhlaskan, membuang beban yang selama ini mempengaruhi diri Anda. Ya, masa lalu Anda yang mempengaruhi diri Anda. Contohnya, misalkan Anda pernah dihina oleh seseorang yang mungkin dia sebetulnya tidak berniat untuk menghina Anda, tapi Anda ingat terus dan Anda dendam. Anda tahu nggak sih bahwa orang yang tidak berniat melakukan itu, dia santai-santai aja, cuek-cuek aja, dan bahkan dia lupa bahwa dia pernah melakukan itu. Anda rugi kan? Anda sangat rugi. Dia bisa tidur nyenyak, Anda nggak bisa tidur. Dia bisa melanjutkan hidupnya, Anda nggak bisa melanjutkan hidupnya. Nah, ini dia yang harus Anda buat. Anda harus maafkan orang-orang yang seperti ini, ya. Jadi Anda harus memaafkan. Mungkin dia tidak sengaja. Ada satu pasien datang pada saya. Ini adalah sesuatu yang mungkin bisa jadi pelajaran buat diri Anda. Seorang pasien datang pada saya, seorang kebetulan teman saya, ya, teman sejawat saya. Orangnya tinggi, besar, gantengnya luar biasa. Tapi sampai saya bertemu dia ketika kami sudah masuk di usia 40-an. Ketika masuk di usia 40-an, saya lihat kok dia tidak menikah ya, padahal sebagai seorang yang sudah mapan dengan kondisi fisik yang semua, mungkin banyak wanita sangat menyenangi fisik yang seperti itu dengan kemapanannya, tapi kok sampai sekarang dia belum, pada saat saya bertemu dengan dia itu kok belum menikah ya. Saya agak iseng tanya, kenapa sih kok belum nikah? Terus dia bilang gini, bantuin aku dong mbak, dia bilang gitu. Emang apa yang bisa aku bantu? Dia bilang bahwa saya ini lagi kalau deket sama wanita, saya ini gak berani, saya malu gitu. Saya tanya, loh kenapa malu? Secara penampilan kamu bagus, mapan, harusnya kamu punya confidence yang tinggi, ya. Terus ternyata dia bilang, oh saya ada rasa malu karena dulu waktu kecil, kembali lagi masa lalu. Pada waktu kecil saya itu ketika istirahat bermain-main, istirahat sekolah itu, ya namanya anak-anak, saya rasa semua orang seperti melakukannya ya, seperti itu. Jadi ketika bermain-main kan ada pelorot-pelorotan celana itu ya, anak-anak laki pasti pasti pernah mengalami mainan seperti itu, pelorot-pelorotkan celana gitu ya. Kalau zaman saya banyak sekali itu yang melakukan itu ya, kayaknya guyon-guyon yang lucu mungkin ya, tapi ternyata karena teman sejawat saya ini mengena gitu, dia jadi malu. Dan mana ketika dia dipelorotkan itu katanya itu di depan anak-anak yang sedang main bekel, anak perempuan yang sedang main bekel. Nah, di situ dia rasa malu yang luar biasa, dan dia bawa sampai ke masa ketika saya baru bertemu ya, sehingga dia itu kalau ketemu perempuan dia tuh malu setengah mati. Dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia merasa
terbebani dan pokoknya dia malu. Dan saya melihat sendiri secara fisik ketika saya berusaha ngetes, ada teman saya wanita yang kebetulan cantik, saya ajak bertemu dia dan dia benar-benar menunduk, ya, gesturnya kelihatan. Nah, jadi apa yang harus saya lakukan? Ya, saya melakukan hipnoterapi, ya, untuk membongkar semua ini. Nggak perlu dibawa ke masa depan, karena anak yang melorotkan itu lupa juga kok sama kondisi itu. Dia pasti merasa, loh, kan kita guyon dan lain sebagainya, ya. Memang setiap orang responnya berbeda. Nah, akhirnya saya bongkar ini semua. Tas yang dia bawa yang memberatkan dia untuk menuju masa depan itu harus dibongkar, ya, dipilah-pilah mana yang perlu dibawa, dan ketemulah ini, kasus ini, ya, kasus bahwa dia pernah dipelorotkan celananya oleh temannya pada saat dia SD, sehingga dia menjadi tidak percaya diri kalau di depan wanita. Nah, apa yang harus saya lakukan? Saya harus mengajak dia untuk memaafkan peristiwanya, ya, memaafkan peristiwanya. Kenapa? Kalau peristiwa ini tidak dimaafkan, maka dia akan merasa ya ini tadi, beban buat dia. Satu, memaafkan peristiwanya. Dua, dia harus juga memaafkan orang yang terlibat di dalamnya. Siapa orang yang terlibat di dalamnya? Anak-anak yang melorotkan celana, yang bermain dalam satu tim, wanita-wanita yang anak-anak perempuan yang main bekel, dan yang ketiga, dia harus memaafkan dirinya sendiri, ya. Jadi itu namanya forgiveness terapi. Sebetulnya forgiveness terapi itu untuk siapa sih? Untuk diri Anda sendiri, bukan untuk orang lain. Bukan ketika Anda memaafkan keenakan orangnya. No, tidak. Ketika Anda memaafkan seseorang yang mendapatkan keuntungan murni Anda sendiri, bukan orang lain. Ya? Anda menjadi lebih lepas, membebaskan diri Anda dari keterikatan Anda pada peristiwa itu. Karena apa? Karena kalau Anda memikirkan bahwa orang keenakan orang lain, maka Anda memikirkan orang lain itu lebih dari yang seharusnya, mungkin lebih dari yang seharusnya. Jadi sebetulnya nggak perlu kok orang itu nggak, kadang-kadang orang yang kita pikirkan dalam itu nggak merasa bahwa dia melakukan itu menimbulkan beban kepada diri Anda, ya, karena banyak hal rasanya itu sepele, tapi buat setiap orang tidak sama. Nah, gitu. Jadi kita harus memaafkan diri kita sendiri yang sudah sekian tahun terbebani oleh masalah itu. Begitu juga kita harus memaafkan peristiwanya dan memaafkan semua orang yang terlibat di dalamnya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Jika Anda punya masalah yang sama, Anda harus memaafkan diri Anda, memaafkan peristiwanya, dan memaafkan orang yang terlibat di dalamnya. Salam sehat.